Aku benci kucing. Hai, video ini saya persembahkan untuk Mas Sultan Ma'arif yang telah merequest konten tentang menulis dalam bahasa Inggris. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sebelum kita mulai ke topik kita kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang writing. Skill ini adalah skill aktif atau skill output di mana kita menghasilkan sesuatu dalam bahasa tersebut. Kalau teman-teman masih ingat, skill aktif itu ada dua. Yang pertama yaitu speaking atau berbicara, dan yang kedua adalah writing atau menulis. Ketika kita menerima input berupa reading, audio, dan sebagainya, kita mengolahnya lalu kita mengeluarkannya ke dalam dua produk, yaitu ujaran dalam skill speaking dan hasil tulisan dari produk writing. Menurut saya, skill ini adalah yang paling sulit di antara keempat skill yang lain, yaitu listening, reading, dan speaking. Writing ini adalah yang paling sulit. Kenapa? Alasannya karena ini menurut saya pribadi, tapi saya yakin teman-teman yang lain juga mengalaminya. Kita jarang sekali menulis. Kita sering membaca karena buku sudah banyak. Di internet juga banyak. Kita sering mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, film, konten-konten YouTube. Kita juga sering berbicara karena mudah sekali, kita tanpa persiapan peralatan apapun, kita tinggal duduk berbicara dengan teman atau berbicara dengan guru, selesai. Tapi tidak untuk writing. Karena kita jarang sekali menulis, baik itu di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari, sehingga kemampuan menulis kita kurang terasah. Namun, faktanya kemampuan menulis yang baik itu sangat dibutuhkan ketika teman-teman melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satunya ada tes IELTS dan TOEFL, terutama yang IBT ya, atau Internet Based Test, TOEFL. Selanjutnya ada esai di sekolah. Seringkali pasti teman-teman mendapatkan tugas menulis dari guru. Ada lagi bagi kalian yang melamar beasiswa, maka esai ini biasanya selalu ada, baik itu untuk menulis esai persyaratan beasiswa atau motivation letter, kadang menulis untuk menghubungi profesor yang ada di kampus tujuan teman-teman. Jurnal ilmiah ketika kalian ada di kampus dan kalian ditugaskan untuk menulis paper atau hasil belajar kalian ke dalam bentuk jurnal. Dan yang terakhir adalah penelitian. Sebagai peneliti pun, teman-teman ketika melakukan suatu penelitian, maka teman-teman biasanya akan diminta untuk menulisnya dalam bentuk paper yang akan dipresentasikan pada seminar-seminar nasional maupun internasional. Nah, sekarang kita akan memasuki topik kita kali ini, yaitu writing. Agar bisa menulis dalam bahasa Inggris, teman-teman harus memiliki beberapa keahlian. Yang pertama, teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Ya iyalah. Maksud saya, kalian harus bisa menulis kalimat. Terdengar simpel, tapi percaya deh, kebanyakan orang-orang yang saya temui itu tidak bisa menulis kalimat dengan baik dan benar. Bahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kan sangat menyedihkan sekali ya. Dan parahnya lagi, orang-orang yang saya temui ini bukan hanya dari kalangan pelajar, tapi juga kalangan akademisi seperti guru dan dosen. Jadi, kalimat itu simpelnya terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, kalau misalkan kita punya subjek I, saya, maka kalian tinggal menambahkan kata kerja. Contoh, I hate, aku benci, atau I like, aku suka. Contoh saya adalah I hate cats. Aku benci kucing. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menulis kalimat, maka yang berikutnya adalah menulis sebuah paragraf. Karena ini adalah video yang basic banget, maka kita akan latihan untuk menulis satu paragraf saja. Siap-siap ya. Sebuah paragraf yang baik itu terdiri dari satu kalimat utama dan ada beberapa kalimat pendukung. Contohnya kalimat saya tadi, I hate cats. Saya benci kucing. Nah, kira-kira kalimat pendukungnya apa? Saya beri kalian 5 detik. Oke, waktu sudah habis. Nah, ini versi saya. Silahkan dilihat di layar. Kalimat-kalimat pendukung dari I hate cats itu apa saja?
Boleh di pause kalau kalian mau untuk melihat daftar-daftar kalimatnya. Baik, itu tadi adalah versi bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita bahasa Inggriskan. Ini versi saya. Bisa dilihat di layar. Itu tadi adalah kalimat-kalimat tunggal dan simple yang saya susun ke dalam satu paragraf. Jadi ada satu kalimat utama yaitu I hate cats, saya benci kucing, dan kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan alasan kenapa saya benci kucing. Ada karena mereka makan ikan saya, mereka bau, mereka selalu bertengkar di sofa, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat-kalimat itu terkesan monoton atau tidak mengalir karena cuman satu kalimat selesai, satu kalimat selesai, satu kalimat selesai. Nggak enak. Secara grammar udah bener, secara aturan kalimat utama dan kalimat penjelas itu sudah oke, tapi kurang enak dibaca. Nah, tips yang berikutnya adalah saya akan memberikan kata hubung, yaitu conjunction. Hari ini kita akan belajar satu saja, yaitu and. Dan ini digunakan untuk kalimat yang nadanya sama. Misalkan mereka bau dan mereka jorok, misalkan. Atau kucing-kucing itu selalu bertengkar dan berisik. Kan ini sesuatu yang sama kan, sama-sama jelek dan senada. Jadi kita bisa ngasih and di tengah. Contohnya adalah seperti ini. Jadi itu dulu pembahasan kita kali ini. Saya akan mereview lagi apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, ketika kalian menulis dalam bahasa Inggris, pastikan kalian tahu cara membuat kalimat, di mana kalimat itu ada subjek dan verb, ada subjek dan ada kata kerja. Setelah itu jangan lupa dikasih tanda titik dan diawali dengan huruf besar. Yang berikutnya, jangan lupa ketika membuat sebuah paragraf, maka kalian beri satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Yang berikutnya, ketika kalimat-kalimat tadi sudah terkumpul banyak, maka kalian bisa memberikan kata hubung. Yang hari ini kita hanya bahas satu saja, and. Gak usah banyak-banyak ya. Setelah itu jadi, maka saya yakin kalian sudah bisa membuat sebuah paragraf dalam bahasa Inggris yang oke. Nah, PR. Kurang lengkap rasanya kalau kita hanya membahas saja tanpa teman-teman melakukan latihan. Sekarang saya akan memberikan latihan simple untuk teman-teman sekalian. Silakan tulis di kolom komentar, oke? Saya akan memberikan kalimat utamanya dan teman-teman silakan kembangkan ini menjadi sebuah paragraf. Sudah siap? Oke, kalimatnya adalah I love. Silakan isi titik-titik ini dengan buah. Contohnya, I love oranges. Sekian dulu video dari saya. Kalian punya request apa nih? Silakan tulis di kolom komentar juga ya. Dan sekalian untuk mensupport channel ini, silakan share ke teman-teman kalian agar saya bisa mencapai 500 subscriber. Thank you. I'm Danny and see you later. Bye.